beberapa tato artis juga. Solusi berarti itu bukan hal terburuk. Siapa? Farel tuh lagi seneng banget gambar, ngelukis gitu. Ya udah, yang ada ya tak support aja. Mimpi yang belum tercapai, pengen nganggur. Ya kan, itu adalah mimpi paling susah untuk serius. Apa kok? Tawa? Ya nggak, aku sebenarnya pengen nganggur. Maksud yang nganggur itu gini, semua bisnis itu udah berjalan, ya kan, udah autopilot, dan aku nggak perlu kerja. Gitu loh, itu maksudnya nganggur. Jadi kalau ya aku tetap nato atau tetap nyukur, cuman saat aku pengen dan saat aku bener-bener mau, jadi udah nggak terlanjur. Ya misalkan kalau nato ya nato sama aku asal sesuai style yang aku suka. Nah kalau nyukur ya kalau aku pengen aja gitu. Jadi pengen bener-bener nganggur, santai gitu di rumah, bangun pagi, nganter anak sekolah. Nggak bisa nganter ya, nganternya cuma ke itu ya TVRI ya itu nganter anak sekolah lah. Terus ya ngapain kek, motoran kek, benerin motor, restorasi motor, modif motor, cari-cari motor baru gitu mungkin. Itu sih, tapi kalau impian paling besarku adalah nganggur. Ya kan, nganggur tuh enak. Oh, tato tuh aku American tradisional atau orang sering bilang old school. Kenapa itu? Long last itu mau tahun kapanpun style itu bakal seperti itu, jadi tidak termakan zaman. Solid, jadi kemungkinan untuk warna itu drop sangat sedikit. Terus gambar simple dan mudah dipahamin. Jadi orang kalau sekilas itu gambar apa? Itu gambar bunga, ya udah gambar bunga. Jelas gitu loh. Cuman untuk di Indonesia style itu jarang ya, apalagi di sini di Kalimantan jarang terpakai. Klienku yang pakai itu tuh cuman beberapa kok, nggak banyak. Soalnya nggak semua orang paham itu. Soalnya kan style tato itu biasanya dipengaruhi juga soal kultur, misalkan musik itu juga sangat mempengaruhi. Aku nahan batuk dia ngomong. Kan nggak apa-apa, kan santai. Enggak, tapi kan ini nggak boleh kerekord kita. Oh ya. Suara kita tuh nggak boleh kerekord, jadi nanti cuma tulisan doang ya. Pertanyaannya itu tulisan aja terus kamu. Oh iya. Makanya tadi kamu bilang gimana ya gitu, aku sama Willy cuman itu alasannya. Iya. Aduh, ini kok jadi personal nih. Karena Tata adalah satu-satunya cewek, enggak satu-satunya sih. Ya satu-satunya cewek di masa pencarian bakat dan karirku sebagai atlet kos-kosan ya, itu yang nolak aku. Nah, itu yang lain nggak ada sih yang nolak. Persentaseku kegagalan untuk cewek itu berapa ya? Besar lah, jadi Tata yang nolak. Jadi kok malah jadi penasaran, wah Fajikuri nolak nih, kok iso nolak wani tuh. Dan dia bisa survive sendiri tanpa harus ngikutin tren atau stigma orang bekerja. Nah itu iso tidak susah lah, mau podo-podo kiri nih. Oke,
menikah muda. Ya, umur 25 tuh muda ya? Oh, muda. Ya, aku kami nikah umur 25. Umur 25, kamu 23 ya? Umur 23, enggak sih sebenarnya 24 ya tuh. Terus, dulu emang udah punya planning, jadi kalau nikah besok umur berapa gitu, sama mantanku yang dulu itu umur 25 gitu. Ya bener kan? Umur 25. Oke, umur 25. Ternyata nggak keterusan gagal terus. Jadi atlet itu tadi aku, jadi atlet kos-kosan itu tadi. Ya kan, yang jadi atlet kos-kosan gitu, lama-lama kok bosen ya. Bosen, kayaknya aku berhenti deh, harusnya aku udah mikir masa depan deh, maksudnya aku harus mikir berkeluarga dan nggak bisa cuman gini-gini doang. Jadi atlet terus, waduh, medali nggak dapet, penyakit iya. Tuh, makanya terus udah deh cari deh ya. Kebetulan ketemu sama Tata itu, terus ditolak itu tadi. Waduh, ditolak. Bajingan ditolak itu. Nah itu baru, wah ini penasaran loh. Kok ternyata nggak semua wanita itu bisa langsung bertukuk lutut sama karismaku. Ya tuh, itu sih. Nah kalau dulu aja deh. Kali aku lihat teman-temanku yang nikah muda tuh, Diki habis nikah nakal lagi, ya kan? Jadi mending nakal dulu deh. Nakal dulu kalau memang udah mau berhenti, nah udah. Mungkin kalian juga sering ini kali ya, sering dengerin omongannya Gofar gitu ya. Temen-temennya dia yang udah nikah terus nanyain Gofar nikah, kenapa nggak nikah? Ya karena dia belum mau berkomitmen dengan satu wanita. Gitu. Jadi kalau cuman nikah cuman ngerasa ya aku soalnya udah kumpul terus udah tinggal satu rumah, itu bukan alasan yang tepat untuk kalian memutuskan menikah. Mending kalau memang belum puas nakalnya, udah nakal aja dulu, nggak usah sok-sokan nikah muda atau ngikutin kami ini yang teman-temanku mungkin yang wah itu aja nikah muda bisa kok. Ya, nggak semuanya seperti itu. Yang kalian lihat adalah mungkin kami yang nikah muda fine-fine aja, tapi juga kalian juga harus lihat orang yang nikah muda umur pernikahannya bisa nggak sampai 1 tahun udah berantakan kan gitu. Saya mau ke situ. Saya mau ke situ. Ini apa Dedi? Apa Dedi? Masuk YouTube. Masuk YouTube banget. Enggak. Jangan nanti kamu nggak kenal. Mana tadi? Nikah muda. Oh ya. Menurut kamu menikah muda itu pilihan atau destiny? Kan ada yang bilang ini aku udah ketemu jodohku, Oh, iya. udah ketemu jodohku dan aku harus nikah sekarang. Itu berarti yang destiny dong. Iya, makanya menurut kamu menikah muda itu sebenarnya pilihan atau apa? Menemukan Orang yang tepat. Dua-duanya dong. Dua-duanya berkesinambungan. Saat dia menemukan orang yang tepat tapi dia tidak memutuskan atau mengambil sikap, wah aku kayaknya harus berkomitmen, ya nggak ketemu juga. Mengambil komitmen tapi dia salah, ya nggak ada salah pilih sih. Menikah itu nggak ada salah pilih. Kalau dia udah mengambil komitmen sebenarnya bisa aja itu akhirnya jadi dirangkum ya, maksudnya yaudah itu memang orang pilihannya bisa. Tapi kalau orang pilihan emang ini jodohnya tapi dia tidak mengambil keputusan atau mengambil sikap yang tepat dalam berkeluarga, juga salah juga, jadinya bukan jodohnya gitu kan. Jadi dua-duanya itu
berkesinambungan gitu. Oke. Pengen apa ya? Pengen punya cabang, memperluas bisnis, pengen punya resort, biar aku itu tadi tuh cita-cita yang tadi, biar nganggurku tercapai, nganggur tapi berpenghasilan gitu loh maksudnya. Itu sih, jadi bisnis berkembang, punya resort, touring naik motor sama istri berdua tok, tapi kayaknya itu masih lama soalnya anak-anak belum bisa ditinggal. Itu aja sih. Terus Kalau di dunia tato, buat teman-temanku yang baru mau mulai dunia tato, jangan berpikir langsung kalian nato itu dapat duit tuh. Ya, mulai aja, tapi jangan langsung mikir aku nato untuk dari duit. Waduh, banyak teman-temanku kayak gitu itu yang tatonya berantakan, yang ada tuh malah dia merusak kulit orang, bukan memperindah atau mewujudkan impian kliennya dapat tato yang dia mau, tapi malah merusak, menghancurkan. Itu juga buat perkembangan bisnis tato juga sangat-sangat jelek. Kepercayaan orang untuk pengen tato sama orang lokal atau orang di daerah sekitar makin berantakan. Tuh, kalau buat hairdresser atau barberman atau hairstyling, tetap belajar aja, sama jangan lupa siapa orang yang membantu kalian untuk terus tumbuh. Jadi misalkan kamu belajar di suatu tempat gitu, dikasih kesempatan belajar, dikasih kesempatan bekerja di suatu tempat itu, jangan cepet-cepet merasa aku udah bisa, aku udah mampu buka sendiri ya, kayak gitu tuh jelek buat kalian. Belum tentu orang bisa motong itu bisa mulai bisnisnya, dan orang bisa berbisnis belum tentu bisa motong. Jadi sebenarnya kalau buat owner barber dan capsternya, kalian itu bukan owner dan karyawan atau bos sama karyawan tuh bukan, tapi sama-sama bisnismen ya. Si owner menyediakan tempat dan alat, si capster menyediakan jasanya. Jadi kalian sama-sama pengusaha, nggak ada istilah itu bos sama karyawannya. Itu sama kentut lagi. Oke. Sekian dulu jawara kali ini. Jawara sama saya sendiri. Terus jangan lupa tetap ditonton, di-subscribe. Semoga jawara ini juga memberi pencerahan buat teman-teman semua. Bantu kami share, bantu kami terus berkarya, dan komen kalau punya ide-ide, kami suruh bikin video soal apa biar kami terus produktif. Itu aja, tetap jaga kesehatan, positive thinking, sama apa ya. Pokoknya tetap itu aja lah ya. See ya.